Ini akan sangat ngerepotin banget untuk Link yang sangat dependent untuk purple buff-nya. Dan terlihat Violence di bagian depan sana coba untuk mengharas pergerakan dari purple buff yang dituju untuk pertama kalinya oleh Ray. Meskipun Ray dibantu dengan Arya Watt di sana yang memberikan damage sedikit demi sedikit menggunakan Bennett-nya. Tapi di sisi lain Slowly mampu untuk mendapatkan orange buff-nya terlebih dahulu dan langsung bergerak bersamaan dengan pergerakan Ray yang ke arah bagian bawah dari jungle masing-masing tim. Kita lihat gimana pergerakan dari Don dan juga Ziri Asigen di area XP lane yang kita tahu ya. Dari segi clearing minion harusnya Don masih lebih cepat untuk di awal-awal game ya. Mengingat dari Ziri, slam-slamnya ini kan agak susah digunakan kepada minion yang melee. Jadi ya terlihat bagian sebelah sana Iron Hook mundur ke arah belakang, Ziri coba untuk di-engage. Tapi lihat gimana masih bisa diselamatkan untuk orange buff-nya di tangan Ray dan membuat kehilangan sedikit banyak waktu dari Slowly untuk bisa melakukan farmingnya. Bahkan ini udah ada retribution yang dikeluarkan, jadi Slowly mau gak mau hanya mengandalkan true damage yang tersisa. Dan diambil Tercuri oleh sama Kribo. Ini benar-benar jadi kerugian yang berlipat ganda di awal game. Aku melihat RRQ Sena benar-benar agak sedikit struggling untuk melakukan sebuah invasi. Namun balik lagi dengan Ray yang kali ini farming secara perlahan, dia kayaknya lebih fokus ke arah individual levelnya gak sih? Agar nantinya bisa mengimbangi bagaimana damage retribution. Walaupun untuk saat ini Violence mungkin dalam ancaman dan bahkan ada Ray di depan sana, namun ditarik dengan satu buah Shadow Stampede. Dan kali ini bakal tercancel begitu saja, turun dari tembok. Turun dari tembok, padahal itu bisa jadi pick off pertama loh. Dan terlihat Don coba mengganggu dengan Rhythm of Joy ke bagian depan sana. Finzi mau nggak mau harus menggunakan Wings by Wings yang mundur ke arah bawah. Dan berbeda seperti di game yang pertama, untuk kali ini hampir semuanya bawa flicker dari GPX ya. Iya. Ini Turtle. buat escape-nya jadi agak banyak menurutku. Agak banyak, tapi untuk tataran pertama sih harusnya masih lebih kuat Anarki sih aku lihatnya. Melihat dari kedua belah junglernya, untuk di area kontesnya, ini Martis sih lebih available banget buat bisa ngasih pokoknya damage. Dan Don lagi-lagi maju ke bagian depan sana, cukup sakit damage yang diterima. Tapi Ray terlihat di bagian bawah, sudah mulai ditarik turtle-nya ke area atas dari RRQ Sena. Dan gak akan ada kontes kah? Keambil sama Violence sepertinya. Wow. Dan itu dia purple buff yang diamankan oleh Violence dengan satu buah Divine Judgment jump in ke depan. Ziri menjadi korban dan Turtle menjadi bonusnya. Sementara Pranata, ada point kill sepertinya, jadi pertukarannya masih cukup adil. Namun purple buff hilang, orange buff hilang. Sebuah skenario terburuk bagi Link terjadi kali ini di early game. Tercurinya oleh Violence lagi ya, di luar dugaan ya. Dia ngamanin purple buff-nya, padahal Ray tadi kalau nggak salah masih nahan banget retribusinya untuk kontes ke area turtle yang pertama. Tapi dengan adanya flicker dan juga bloodihan Kibo, ini Pranatanya nggak bisa kabur kemanapun. Dan oke, Don sejauh ini masih cukup aman untuk clearing minion. Lebih cepat pastinya dibandingkan Ziri. Jauh banget lebih cepat. Dan dia bisa untuk mengganggu mid lane dari GPX. Terlihat di sisi atas sana ada Violence dan juga Okta mencoba melakukan pressure yang lebih besar lagi ke area gold lane dari GPX. Kribo mencoba untuk mencari target dengan satu buah Iron Hook-nya. Belum ada skenario Iron Hook connect, namun untuk saat ini Finzi juga sudah mulai melakukan rotasi. Runner apatinya connect menuju ke arah Pranata dan kali ini mendapatkan sebuah detektor secara gratis. Bahkan ada pergerakan 4 pemain dari teman-teman RRQ Sena menuju ke arah top lane. Torn apart memory digunakan untuk clear wave minion dan bahkan Watt melakukan hal yang serupa. Finzi dengan macro play-nya yang luar biasa, dia menuju ke arah jungle untuk memberikan informasi kepada Ray. Namun untuk sekarang Iron Hook connect dari Kribo mencoba untuk mereset dari purple buff yang begitu mahal dan diperebutkan sekali untuk saat ini. Retribution yang sangat on point dari Slowly membuat satu buah purple buff didapatkan kembali untuk RRQ Sena. Ya cukup susah juga untuk kontes retri sih karena under 2 level ya untuk Ray-nya dibandingkan sama Slowly yang udah level 7 di menit yang keempat ini. Sementara ada Glowing One di tangan Don dan juga Clock of Destiny di seorang Okta membuat damage magical dari RRQ Sena semakin kuat lagi untuk di area early game dan juga Heptasis di tangan Pranata. Tapi Kribo harus berhati-hati diketahui positioningnya flicker out. Gak mau tertarik, santai bro santai. Stiker yang dikeluarkan dari Kribo mau gak mau terpaksa mengeluarkan flickernya. Ada Iron Hook ke arah semak-semak tapi gak ada siapapun di sana. Dan sejauh ini kita lihat akan cukup susah untuk GPX bisa mendapatkan turtle yang kedua karena sudah ada slow di sana yang udah mulai narik turtle-nya ke arah bagian atas jungle dari RRQ Sena dan harusnya sini susah sih buat GPX buat bisa kontes nih. Oke, tapi apakah akan ada counter di depan sana? Karena Slowly kayaknya bakal dapetin retribution yang sangat on point sekali tanpa adanya kontes. Namun setidaknya kali ini yang harus diperhatikan dari RRQ Sena adalah mereka harus memberikan tekanan ke arah gold lane. Watt sudah selesai dengan Blade of Despair di menit yang keempat. Hal tersebut membuat nantinya untuk power dari GPX sangat dependent banget dengan gold lanernya.
Sehingga kali ini lihat spray down yang dilakukan mungkin akan sangat cepat sekali. Violence akan menjadi korban pertama mungkin, namun masih terlalu kuat dan Runner Apatinya hampir saja connect menuju kepada sang Kaja. Hampir saja Kaja menjadi bulan-bulan Watt di sana dengan Runners Apati. Tapi ya, Flicker di Vanjas. pressure, kira-kira depan. Root lane ada Cold Seal, Kribo coba untuk menghindari mautnya, tapi tertarik dengan Shadow Stampede dan juga di Penjasman. Dan Kribo nggak bisa bertahan terlalu lama. Pranata langsung mendapatkan pick off pertamanya, membuat Watt nggak bisa mempertahankan outer turret di area atas sepertinya. Tapi di sisi belakang sana, lagi-lagi Purple Buff dicuri oleh Slowly. Dan outer turret pertama dipegang Araki Sena di area gold lane. Dan wah, sejauh ini mahal sih ini untuk Araki Sena megang kendali penuh di 5 menit waktu game kedua kita berjalan. Karena dari menit yang pertama cuma ada satu purple buff aja untuk Ray. Selain itu udah nggak dapat sama sekali dia. Ya lagi dan lagi ya kita harus melihat bagaimana early game yang begitu manis dari Araki Sena. Dan mungkin ini lebih berbeda karena lawannya Link. Jadi mau bagaimanapun Link tanpa purple buff bakal kesulitan sekali. Dan Slowly kali ini masih 2 level di atas dari Ray-nya. Ada Conceal Play mencoba untuk melakukan engage lagi dan lagi terhadap orange buff. Dan diambil oleh Slowly tanpa adanya penggunaan retribution. Jadi untuk saat ini sepertinya Slowly akan lebih jauh lagi meninggalkan level dari Ray. Iya, bergerak ke arah atas sana. Terlihat ada 2 orang player terkena bloodihan. Efek down tapi masih ada Vengeance dan juga Private. Ngejar Vinci ke arah belakang tapi itu dia Octa 2 player di pick off. Oh my god, RRQ. Padahal tadi Doya seorang diri kena efek bloodihan tapi di waktu yang tepat Rhythm of Joy-nya aktif semuanya. Sehingga dia tinggal Electrifying Beats langsung ngebalikin keadaan dengan Vengeance dan gak ke pick off sama sekali. Iya, Vengeance dan juga Electrifying Beats yang kita tahu sendiri akan memberikan efek shield absorb yang makin lebih power lagi bagi Joy. Dan 1v1 situationnya terjadi di arah top lane lagi. Sepertinya Ray akan menjadi target operasi selanjutnya dari Don. Karena udah gak punya lagi Vince Boys. Dan apakah akan terjadi solo pick off? Sepertinya tidak untuk saat ini. Karena Ray-nya masih mampu untuk mundur ke arah belakang. Slowly lagi dan lagi mengamankan Turtle tanpa adanya gangguan. Iron Hook langsung di-deny dengan menggunakan Mortal Coil Immune. Dan lagi-lagi Purple Buff harus diambil. Iya, ini susah sih buat GPX sih. Untuk sejauh 7 menit game yang pertama berjalan, aku belum melihat winning conditions-nya. Karena ini pressure dari RRQ Sena terlalu besar. Lagi-lagi karena Assassin, jungler yang dibawa sama GPX, ini ngebuat kesusahan banget. GPX bisa mempertahankan early game-nya. Meskipun sejauh ini Watt masih cukup bagus. Dengan adanya Blood of Whisper yang udah diamankan, seenggaknya ada pressure yang bisa dia kasih balik ketika minimal pick off dari Bloodihan ini connect ke arah siapapun. Tapi lagi-lagi targetingnya harus pas banget. Dan nggak bisa ke area Don yang tadi kita lihat ketika 3 orang pressure ke arah Don malah dibalikin semua keadaannya. Tapi untuk kali ini Orange Buff lagi-lagi menjadi milik RRQ Sena. Ada konsil yang dikeluarkan Don mencari perhatian. Ada pertukaran Orange Buff tapi sepertinya ditarik ke arah belakang sana. Bloodian juga karena Violence masih di altar. Masih bisa dilindungi Diri di sana menjadi korban pertama. Tapi outer turret langsung menjadi bulan-bulan RRQ Sena. Dan semua outer turret dari GPX berhasil dihancurkan. Lihat tapi di sisi atas ada satu flank yang dilakukan oleh Watt. Membuat outer turret sepertinya yang pertama menjadi milik GPX. Iya, satu-satunya cara untuk memanfaatkan Link tanpa adanya Purple Buff adalah melakukan split push dan juga invasi jungle seadanya. Karena mau bagaimanapun secara level, 3 level perbandingan ini nggak bakal worthy, nggak bakal wise ketika teman-teman dari GPX memaksakan kehendak untuk mengambil sebuah objektif. Jadi mau nggak mau ajak aja RRQ Senanya main late game sampai dengan menit yang ke-15, menit yang ke-18 sampai benar-benar levelnya setara. Terus sekarang Vinzi juga harus benar-benar menjaga posisinya. Karena dengan flicker yang digunakan oleh Vinzi, dia tidak boleh tertangkap sama sekali. Apalagi ketika tertangkap oleh Slowly. Violence mungkin bisa membuang flicker, tapi untuk sekarang Retribution lagi dan lagi akan diamankan oleh Slowly menuju ke arah Purple Buff yang secara gratis selalu diamankan. Ini meskipun Slowly-nya udah gak punya Retribution, tapi ya Lord bakal cukup susah buat bisa direbut sama teman-teman GPX. Mengingat dengan perbedaan cukup jauh dari segi levelnya. Masih berbeda 3 level dan pressure RRQ Sena 4 member di sana yang langsung melakukan setup kepada Lord yang pertama akan cukup sulit juga untuk bisa diantisipasi oleh GPX. Meskipun di sisi lain ada Don yang coba untuk clearing minion, terlihat juga belum ada follow up dan mau nggak mau dipaksakan untuk mundur semua playernya. Karena udah mulai bergerak ke area jungle orange buff dari GPX. Tapi ada pergerakan dari Ray yang membuat GPX seenggaknya mendapatkan keuntungan dari satu lane-nya di bagian atas sana. Meskipun sekarang udah ada Don yang langsung clearing minion. Don nggak bang? Don bang. Don bang. Sesuai bang. Sama yang request bang. Requestnya clearing minion bang. Iya, buat sekarang clear wave minion kayak yang tadi sempat kita bahas. Kalau Glue dibandingkan dengan Joy jauh banget sih pasti.
Orang rata-rata tahu juga power dari Joy, apalagi bisa dive in jauh dan Violence dengan flickernya mungkin akan menangkap seseorang. Siapa yang bakal dia tarik dan ternyata itu adalah sosok Kribo. Flick out digunakan, langsung ada double stun di depan sana. Okta dalam ancaman terkena Feather Extract tapi masih mampu untuk bertahan hidup. Wow, ini bahaya banget loh. Dua ultimate tuh dikeluarin sama RRQ Sena dan membuat mereka kehilangan power untuk nge-pick off. Dan bahkan sekarang Lord yang pertama mendekat ke arah bagian base turret di bagian bawah slowly. Kehilangan setengah HP-nya, tertarik Iron Hook. Masih bisa selamat sepertinya mundur ke area belakang sana meskipun grab-grab. Waduh. Okta udah gak punya kill altar lagi dan inilah dia pick off yang manis dari GPX. Mendapatkan poin kill keduanya untuk di menit yang ke-10 tapi laju dari Super Wave Minion masih semuanya mendobrak ke area base turret dari GPX. Dan mau gak mau sih ini bakal cukup susah juga untuk bisa mempertahankan lagi semua manajemen minion yang ada. Ya, Husklaw sudah dimiliki sama Watt, jadi Vengeance dan juga Blade Armor kayaknya bakal di-deny. Sementara itu lihat bagaimana dari Kribo yang dia tidak menggunakan Bloody Hand loh untuk menangkap seorang Okta. Karena dia tahu, yang pertama, Okta udah keluar Cloud Altar, udah pasti all in bakal tumbang. Yeah. Yang kedua, dia punya 40 stack pasif, jadi hidupnya bakal cepet banget. Dan buat sekarang, dengan Violence yang muncul kembali di dalam lane up dan dengan Conceal Play yang baru digunakan, Airstrike dibuka, bener-bener Vinzi dalam keadaan yang tidak tersentuh. Sementara itu bener-bener dari RRQ Sena perlu banget flicker dari Violence untuk melakukan sebuah sergapan terhadap member dari GPX. Ya, tapi untuk kali ini Bennett Race ke bagian depan sana masih terlalu tanky sepertinya. Slowly juga Violence maju di bagian depan. Terkena efek dari Slam tapi sejauh ini belum ada follow up lagi. Sprint hanya digunakan untuk defensif saja mundur ke bagian belakang, tapi di sisi lain ini Ray dalam bahaya karena 5 member dari RRQ Sena semuanya menuju ke arah bagian bawah. Ada recall di sana yang tepat sekali timingnya membuat Ray masih cukup aman sejauh ini dan sedikit demi sedikit catch up. Tapi ya sejauh ini kita lihat Ray belum ke pick up sama sekali, Be. Jadi benar-benar dia benar-benar main aman meskipun dari segi farmingannya susah banget selama 12 menit waktu game kedua berjalan. Dan bahkan menurutku kalau misalkan Slowly masih mau invasi ya, dalam keadaan 5 lawan 5, dia harus sadar betul kalau nggak bisa segampang itu seperti di early game. Iron Hook digunakan, sepertinya Kribo masih belum mendapatkan target optimal. Belum mendapatkan target optimal dan lagi-lagi Purple Buff nggak dikasih ke arah Ray dan menuju ke arah bagian belakang sana. Ada Divine Judgment dan langsung dieksekusi dan ada Decimate dari Slowly. Oh my god. Di momen di mana Lord yang kedua akan segera hadir di lane up dan di area atas sana dan Kribo Conceal mencari targetingnya. Ada Dawn di sana yang terlihat tapi sepertinya terlalu risky untuk bisa mendapatkan Dawn. Karena lagi-lagi dengan adanya Rhythm of Joy, Dawn ini punya efek dari immune crowd control. Jadi susah banget sih kalau misalnya dia mau nangkep Dawn seorang diri. Dan oke, Lord kedua menjadi Lord yang free kembali. Ya ini aku ngelihat GPX bakal cukup struggle banget mempertahankan base-nya. Tapi dengan adanya Vinzi, Parsha, lagi-lagi untuk high ground mereka masih kuat banget sih. Apalagi ada Watt juga di sana untuk bisa clearing minion dengan begitu cepatnya. Ya, yang penting jangan ada yang kena Iron Hook aja sih. Bahaya kalau ada yang kena Iron Hook barusan aja. Hampir ya. Hampir tipis aja. banget itu ya. Tipis. Slowly atau Violence yang akan menjadi target operasi dari Iron Hook seorang Kribo. Dan kita tahu sendiri power dari Bloody Hand-nya ini mungkin bisa saja menghentikan pergerakan dari Dawn. Walaupun dia punya Vengeance Spell. Tapi dari tadi Dawn gak pernah muncul di dalam area turret. Jadi dia hanya memanfaatkan Rhythm of Joy dan juga Electrifying Beats-nya di depan area turret. Oke, tapi untuk kali ini Lord charge in ke area base turret di bagian tengah langsung dihancurkan begitu saja. Mencoba untuk clearing minion terlebih dahulu, ada Conceal dari Siri, melihat ke arah Dawn di bagian bawah, nggak bisa ditangkap, tapi ada Conceal balik. Lihat Violence menjadi target utamanya, terhenti, ada duka karena siapapun, tapi lihat di sisi bawah, Siri yang masih sempat speed ditarik dengan arahnya Divine Judgment, tapi ke arah belakang flicker out, dan tahun 4 memori berhasil mendapatkan killing spree untuk Pranata. Siri harus kehilangan nyawanya dan juga GPX kehilangan 2 base turret. Pressure dari area mid lane masih cukup bisa untuk dilakukan oleh RRQ Sena. Tertarik dengan ada Sena Stampede. 2 orang player killing spree didapatkan. Tapi what? Masih ada flicker out. Tempest of Blade dari Ray belum bisa untuk mendapatkan siapapun. Tapi base terbuka dengan cukup bebas. Ya lihat Pranata. Maka dia akan fokus mengingat laju minion sudah mulai dapat dan double kill dipegang oleh Pranata. Dan inilah dia.